Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pejuang akuntansi, berjumpa lagi dengan Teacher Mira Karmila dalam mata pelajaran komputer akuntansi. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai mengatur link account dan mengisi saldo awal buku besar. Hari ini kita akan lanjut untuk tugas berikutnya, yaitu pembuatan daftar pelanggan dan daftar pemasok. Oke, kita mulai saja dengan membuka file yang sudah ada sebelumnya, yaitu kita klik open, pilih salon Strawberry Salon and Spa. Oke, no. Ketika sudah muncul tampilan Command Center untuk Strawberry Salon and Spa, kemudian kita buat daftar pelanggan atau daftar customernya terlebih dahulu. Apa itu daftar pelanggan? Yaitu customer atau konsumen yang membeli barang kepada kita dan juga menerima jasa dari perusahaan kita. Langkah yang pertama yang kita lakukan dalam pengisian kartu pelanggan atau kartu customer adalah dengan memilih modul card file yang ada di Command Center dan pilih pilihan card list. Untuk data pertama yaitu data pelanggan, sehingga kita klik customer new. Nama pelanggan yang pertama yaitu Marta dengan nomor kode pelanggan C001. Alamatnya diisikan berdasarkan soal, yaitu Jalan Proklamasi, berada di Kota Cimahi, country-nya Indonesia. Jika data nomor telepon tersedia di daftar pelanggan tersebut, maka kalian dapat isi di phone number. Kalau tidak ada, berarti kita kosongkan saja. Selain mengisi profil dari customer, kita juga mengisi bagaimana detail penjualannya, yaitu di pilihan selling detail. Untuk sales layout, kita pilih item. Nah, di income account ini adalah akun yang digunakan oleh perusahaan dalam menerima pendapatannya. Karena perusahaan jasa itu biasanya pendapatannya berasal dari pendapatan jasa atau service income, dan perusahaan dagang memperoleh pendapatannya dari sales merchandise atau penjualan barang dagang. Beda halnya dengan di soal Strawberry Salon and Spa ini, dia selain memberikan jasa salon juga menjual produk atau barang dagang, sehingga untuk income account-nya tidak usah kita isi. Nah, di teks kode kalian dapat pilih PPN, dan di flag teks kode kita pilih NT atau not reportable. Jadi pastikan ini betul, yang di atasnya kode pajak PPN dan yang di bawahnya NT. Kemudian kita lanjut ke customer term information, di mana di situ kita mengisi termin pembayaran masing-masing pelanggan. Anda dapat lihat di kolom termin, yaitu ada 2/10, N/30, 1%. Artinya adalah ketika perusahaan customer atau pelanggan mampu membayar dalam jangka waktu 10 hari, dia akan diberikan diskon sebesar 2%. Nah, jangka waktu pembayarannya paling lama yaitu 30 hari. Dan denda keterlambatannya yaitu 1%. Sehingga di payment is due-nya kita pilih in a given of days. Berapa hari diskon yang diberikan? Yaitu 10 hari. Kemudian untuk balance due days-nya, berapa jangka waktu pembayaran yang diperbolehkan? Yaitu 30 hari. Untuk berapa banyak diskon yang diberikan, yaitu 2%, kita klik di persentase diskon for early payment, yaitu 2%. Dan untuk denda keterlambatan pembayarannya yaitu 1%. Kita okekan. Sudah selesai untuk satu pelanggan. Kalian dapat
membuat pelanggan untuk C002 yaitu Giska dengan melakukan hal yang sama. Oke, baiklah Ananda, sudah 3 pelanggan yang kita inputkan ke dalam card list yaitu Giska, Marta, dan Memori Salon. Sekarang kita lanjut ke pemasok atau supplier, yaitu tempat di mana kita membeli barang-barang dagang yang akan kita jual. Yaitu kita pilih supplier. Dengan langkah yang sama, yaitu kita klik new dan masukkan nama pemasok kita. Yang pertama yaitu Yopi Kosmetik dengan nomor kode pemasoknya S001. Yopi Kosmetik ini beralamat di Jalan Kyai Haji Dewan Toro, Surabaya, yaitu di city-nya kita isi dengan Surabaya, country Indonesia. Juga tidak ada nomor telepon, jadi kita abaikan untuk phone number. Berikutnya, selain profil yang diisi, kita juga isi mengenai detail pembelian barang dagang atau buying detail. Purchase layout-nya adalah item. Untuk teks kode di atas kita pilih PPN, dan untuk teks kode freight-nya atau beban angkutnya kita pilih NT atau not reportable. Untuk termin pembayaran suppliernya juga dapat kalian lihat di termin, yaitu 2/10 N/30 1%. Jadi sama, ketika kita melakukan pembelian, ketika kita melakukan pembelian dan jika kita bisa membayar dalam jangka waktu 10 hari, maka kita akan diberikan diskon 2%. Dan jangka waktu pembayaran yang boleh kita lakukan adalah selama 30 hari atau 1 bulan. Dan jika kita terlambat membayar, maka kita akan dikenakan denda 1%. Oleh karena itu, payment is due-nya tetap kita pilih in a given of days. Hari diskonnya yaitu 10 hari, dan untuk balance due dates-nya 30 hari. Kemudian diskon yang kita terima adalah 2%. Oke, pastikan data yang sudah kita input benar, baru kita okekan. Untuk supplier atau pemasok berikutnya, Anda dapat lakukan dengan mengikuti langkah-langkah yang sama seperti supplier Yopi Kosmetik. Baiklah, sudah 3 nama pemasok yang kita inputkan, yaitu Yopi Kosmetik, Fortuna Beauty Store, dan New Gading Store. Kemudian kita close. Langkah berikutnya yang perlu kita lakukan adalah mengisi saldo piutang dan saldo utang, karena masih sehubungan dengan pelanggan dan pemasok. Yang perlu kalian klik adalah setup, pilih balance. Yang pertama yaitu customer balance atau saldo piutang. Saldo piutang untuk pelanggan kita yang pertama yaitu C001 Marta. Kita pilih Marta dan add cell. Kita tap saja. Nah, Marta ini kelihatan terminnya yaitu 2/10 N/30. Ini untuk mencek kembali apakah termin yang telah kita masukkan tadi sudah benar. Nomor faktur kepada Marta yaitu VFK 1206. Tanggal fakturnya yaitu 14 Desember 2012. 14 Desember 2012. Memonya yaitu saldo awal atau beginning balance. Berapa piutang kita kepada Marta? Yaitu 400.000. 400.000. Nah, karena 400.000 ini merupakan saldo sudah termasuk PPN atau include dengan PPN, jadi teks kodenya kita NT-kan saja atau not reportable. Barulah kita record. Oke. Sudah 1 saldo piutang yang kita masukkan. Kemudian lanjut ke pelanggan Giska dengan mengklik di sini Giska use customer add cell. Giska juga memiliki termin 2/10 N/30 dengan nomor faktur FK1211 yaitu pada tanggal 15 Desember 2012.
Memonya yaitu masih sama, beginning balance. Total piutang kita kepada dia adalah 500.000 dan tax kodenya NT atau not reportable. Record. Dan untuk yang terakhir yaitu memori salon, kita gunakan use customer dan add cell. Memori salon juga memiliki termin 2/10 N/30 dengan nomor faktur FK1216 untuk tanggal 18 Desember 2012. Memonya yaitu beginning balance atau saldo awal yaitu sejumlah 1.100.000. Tax kodenya yaitu NT. Nah, baru kita record. Setelah muncul peringatan congratulations, artinya selamat, total outstanding faktur yang kita masukkan itu balance dengan piutang yang telah kita masukkan di saldo awal yaitu sebesar 2 juta, maka pekerjaan memasukkan saldo awal telah selesai. Kita okekan dan kita close. Selanjutnya untuk pengisian kartu utang. Sama halnya dengan pengisian kartu piutang tadi, kita pilih di setup, balance, dan supplier balance. Mulai dari supplier atau pemasok yang pertama yaitu Yopi Cosmetic, add purchase. Yopi Cosmetic ini dia memiliki termin 2/10 N/30 juga. Untuk nomor fakturnya C124. Tanggal fakturnya yaitu 18 Desember 2012. Memonya beginning balance. Total utang kita kepada Yopi Cosmetic sebesar 2.300.000. Tax kodenya NT atau not reportable. Baru kita record. Lanjut ke supplier berikutnya yaitu Fortuna Beauty Store, add purchase. Nomor fakturnya yaitu JK325. Tanggal 19 Desember 2012 dengan memo beginning balance. Total utang kita kepada Fortuna yaitu sebesar 1.200.000 rupiah. Tax kodenya adalah NT. Kita record. Dan yang pemasok terakhir yaitu New Gading Store. Kita add purchase lagi dengan nomor faktur PB76 tanggal 20 Desember. Memonya beginning balance. Total utang kita kepada New Gading Store sebesar 1.100.000. Dan tax kodenya kita pilih NT. Kita record. Sama halnya dengan kartu piutang tadi, di kartu utang juga tertera peringatan congratulations yang menandakan jumlah yang kalian inputkan telah benar dan sama dengan jumlah akun payable di saldo awal buku besar. Kita okekan. Lanjut, kita tutup. Baiklah Ananda, itulah materi kita di video kali ini, dan nanti akan kita lanjutkan dengan pengisian kartu item jasa dan item barang dagang. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you for your attention and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.